Halo teman-teman, selamat sore. Kembali bertemu lagi dengan saya di channel Scene Trade. Ya teman-teman, di video kali ini memang sudah agak sore saya buatnya ya, namun saya masih akan memberikan bagaimana pandangan saya untuk pergerakan selanjutnya. Dan teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel ini, tekan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan juga tentunya dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Oke teman-teman, langsung saja karena ini sudah terlalu sore, saya akan langsung singkat saja dan memberikan area-area yang menurut saya ya berpotensi untuk dilakukan entry. Ya teman-teman ya, sedikit review saja. Kemarin Senin ya saya sudah prediksikan bahwa saya market pembukaan akan naik ke 4.200 dan terjadi koreksi. Di sini juga saya sudah sampaikan bahwa saya area buy kita adalah di 4150 ya. Di sini memang sempat turun sampai 4144 ya, masih aman. Sini juga teman-teman dapat profit ya. Kita juga ada lakukan buy lagi di 4140, harga sampai 4137, profit juga, dan kita juga ada buy di 4130 ya. Di sini harga turun sampai 4128 dan juga profit. Ya, jadi sedikit reviewnya adalah seperti ini teman-teman. Pembukaan market besok saya prediksikan harga akan mencapai 4.200 dengan kecenderungan bullish korektif. Berarti ketika dia naik akan ada koreksi ya. Ini yang saya sampaikan bahwa saya area buy kita adalah 4150, 4140 dan 4130 ya. Oke. Jadi untuk hari ini bagaimana? Dan tidak lupa ya teman-teman ya, saya sampaikan bagi teman-teman yang mungkin tertarik ingin bergabung bersama dengan kita, silakan chat kita di nomor WA yang ada di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat secara fundamental teman-teman ya, kenapa gold ini terkoreksi? Pertama kita harus tahu bahwasannya hari Kamis subuh nanti akan ada pertemuan FOMC minute ya. Apa itu FOMC minute? Mereka akan membahas keputusan suku bunga yang sebelumnya dan juga memberikan bagaimana pandangan ke depannya. Jadi market melihat bagaimana nada yang disampaikan, apakah lebih bersifat kepada hawkish dan dovish ya, dan market juga menilai ya bagaimana kecenderungan suku bunga ke depannya. Jika nadanya lebih hawkish, maka mereka akan gold itu akan tertekan kembali ya. Dengan adanya jadwal seperti ini ya, kalau saja kita sebagai pelaku ya ataupun sebagai investor, kita otomatis akan lebih menahan diri, sehingga kenaikan gold di setiap kenaikannya pasti akan ada koreksi karena investor ini sedang tidak ingin terlalu agresif karena dia belum tahu bagaimana pandangan suku bunga ke depannya, seperti itulah kira-kira ya. Jadi selain itu juga teman-teman pastinya tahu antara Iran dan AS itu mulai memanas lagi. Dengan adanya konflik seperti ini yang mulai memanas, otomatis pasar juga takut ya bahwasannya inflasi itu akan susah dikendalikan ya, dan ada kemungkinan inflasi bisa jauh lebih tinggi lagi nantinya, dan otomatis dari The Fed sendiri akan lebih kepada hawkish, sehingga emas itu kalau kita lihat sudah mulai terkoreksi kembali. Oke teman-teman, nanti malam ada news mengenai perubahan tenaga kerja ADP mingguan. Satu ini dan yang lain mungkin. Oke, jadi kita akan fokus kepada ini saja teman-teman ya, perubahan tenaga kerja. Jadi apa itu perubahan tenaga kerja? Jadi ini yang dirilis oleh lembaga dari ADP ya. Ini bisa jadi ya teman-teman, jadi seperti ini ya. Dia tiap minggu merilis jumlah tenaga kerja, penambahan tenaga kerja. Jadi kalau pasar akan melihat bagaimana hasilnya positif atau negatif, apakah ada terjadi penambahan atau pelemahan terhadap tenaga kerja. Jadi dari ADP mingguan ini mereka akan menilai kalau saja minggu ini positif, minggu depan positif dan seterusnya positif, maka pasar sudah bisa meyakini bahwasannya nanti di bulan depan NFP hasilnya akan positif, seperti itu. Jadi ADP ini bisa jadi sebagai data awal ya, data awal untuk kita memperhitungkan bagaimana nanti NFP hasilnya seperti itu ya. Jadi teman-teman juga boleh ya gunakan data ADP ini, teman-teman catat saja setiap minggu hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya selalu lebih baik dari perkiraan ya, dan juga lebih baik daripada sebelumnya, maka akan ada kemungkinan besar ya. Di sini kemungkinan besar NFP bulan depan akan lebih baik ya.
Jadi kalau kita sudah ada prediksi seperti itu, maka kita ketika trading di NFP akan bisa memberikan nilai yang lebih positif ataupun lebih bisa memberikan profit kepada kita daripada kita nebak-nebak naik atau turun, seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam trading pertama ya kita butuh data ya, butuh analisa sehingga setiap entry kita itu akan lebih kuat ya. Oke, jadi nanti malam cuma satu ini teman-teman ya, yang saya rasa lebih berdampak, jadi perhatikan saja ya. Tapi kalaupun nanti dia positif untuk gold ya, gold itu pasti akan naik sedikit saja, habis itu turun kembali teman-teman ya. Karena seperti yang saya bilang, pasar menunggu FOMC minute. Oke, jadi saya akan langsung berikan bagaimana pandangan saya untuk areal entry-nya. Jadi di sini teman-teman ya, ini sudah saya tandain seperti ini. Jadi kemungkinan pertama adalah untuk areal sell-nya di 4140 ya. 4140 dan kemudian kelipatan 10, 4150, 4160. Kalau memang masih bisa ditarik naik, maka mentok-mentoknya saya rasa di 4170 ya teman-teman ya. Karena di market seperti ini ya, market seperti ini investor sedang menahan diri yang cenderung sideways ya, akan ada banyak pergerakan movement yang palsu ya teman-teman ya. Bisa jadi banyak akan ada seperti inducement, kalau teman-teman tahu inducement ya, bahwa saya kelihatan market akan naik ya, maka orang-orang akan melakukan buy baru di banting turun. Jadi pergerakan-pergerakan harga seperti ini akan sering muncul ya. Jadi mau hati-hati teman-teman, jangan terlalu dikejar, tunggu saja sampai arealnya. Kalau ada konfirmasi entry baru kita entry ya. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan harga setelah itu dia baru akan turun masuk ke 4107 di sini ya, baru ada sedikit pantulan ya, karena menurut saya hari ini ya akan cenderung sideways sampai besok ya, sampai besok kemungkinan baru akan mencapai di area 4090 di sini. Dengan terendah adalah masuk ke area order block di H1 ya, di 4060-an lah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pandangan saya teman-teman, kemungkinan pergerakan harganya seperti itu. Silakan dianalisa kembali karena kemungkinan saya salah dalam analisa itu masih besar ya. Jadi teman-teman analisa kembali, kalau cocok silakan diikuti, kalau tidak cocok jangan diikuti. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua.